sudah resmi bercerai. Itulah yang sudah terjadi pada rumah tangga Sule dan Natalie Holscher yang telah resmi diketuk palu oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Rabu 10 Agustus 2022 yang lalu. Menyisakan ironis karena untuk kedua kalinya Sule harus mengalami kandasnya rumah tangga sekaligus digugat cerai. Berbanding terbalik dengan sukses karirnya di dunia hiburan yang tentu saja disertai dengan limpahan materi karena suksesnya di dalam karir. Lalu mengapa Sule mengalami hal tersebut? Mengapa dalam urusan rumah tangga Sule tidak berbanding lurus dengan kesuksesan dalam karir? Lalu seperti apa ahli primbon melihat apa yang terjadi pada Sule? Benarkah ada pengaruhnya tanggal lahir Sule atas apa yang terjadi pada Sule saat ini? Berikut analisis dari ahli primbon. Maka dalam 14 hari ini adalah masa untuk mengajukan upaya hukum banding jika ada yang keberatan dengan putusan itu. Tapi jika dalam 14 hari ke depan tidak ada yang keberatan dan tidak ada yang mengajukan upaya hukum banding, maka putusan ini akan berkekuatan hukum tetap, maka sahlah perceraian penggugat dan tergugat. Kalau untuk dari Kang Sule sendiri itu yang diperhitungkan dari primbon lahir pada Senin Wage. Nah, Senin itu biasanya orangnya suka sifat orang yang lahir di hari Senin. Kalau untuk masalah rumah tangga dari Kang Sule sendiri itu banyak faktor-faktor dari primbon tanggal lahirnya itu bersangkut paut. Antara dari sini kita udah tadi bahas tentang beliau mempunyai sifat api. Jadi burung ataupun api dan orangnya mudah marah. Ya, itu yang mungkin membuat ada sebuah perseteruan di rumah tangganya yang membuat hilangnya kenyamanan di rumah tangga tersebut. Mbak Natalie di sini ada ketemunya dia lahir pada Rabu Pahing. Jadi Rabu Pahing itu orangnya satu kurang tabah, terus orangnya juga ragu-ragu, walaupun dia sedikit berwibawa ya di sini. Dia tentang sosialnya juga bagus ke orang, cuman sedikit agak sombong. Maka di sini ada sedikit kenanya itu api ketemu api. Dan pasca resmi menjadi janda Sule, sosok artis Natalie Holscher pun konon mendulang geger heboh netizen. Ia menuai harta gonogini berupa 2 unit mobil mewah dan sebuah rumah, lengkap dengan nafkah untuk baby Azam sebesar 25 juta rupiah per bulan, mengundang netizen heboh menjuluki Natalie sebagai janda kaya. Bagaimana tidak, jika sederet selebriti kerap diguncang konflik panas lantaran harta gonogini saat bercerai, Natalie Holscher justru mendulang setumpuk harta gonogini fantastis tanpa melewati proses perceraian yang panjang penuh konflik dengan Sule. Itu sebenarnya kalau rumah udah lama ya, jadi hadiah perkawinan, mobil juga ya. Itu menjadi rezeki anak dan Natalia juga lah, ya kan? Nah, kemudian mengenai kesepakatan itu juga menjadi bagian dari isi putusan. Kesepakatan para pihak itu antara lain adalah Kang Sule memberikan 1 mobil, 1 buah rumah. Dan untuk biaya nafkah anak itu Kang Sule sesuai dengan kesepakatan itu memberikan sebesar 25 juta per bulan kepada Azam ya untuk biaya hidupnya, gitu, biaya sehari-hari. Masalah cerai atau enggak, saya sih tanggapannya agak kecewa sih, cuman ya mau gimana, emang udah jalannya dia begini kan. Yang buat dia yakin mungkin karena dia udah capek kali ya. Kalau itu sih gue nggak ngerti juga Mbak. Jadi ya mungkin karena emang udah nggak bisa dipertahankan, daripada makin sakit jauhnya, ya udah mending udah aja. Dan di lain kisah, babak menegangkan justru menempa arah hidup artis Jessica Iskandar akhir-akhir ini. Bagaimana tidak, bak sudah jatuh tertimpa tangga pula. Itulah yang kini sedang dirasakan oleh Jessica Iskandar dan sang suami Vincent Verhoeven.
sudah merasa ditipu oleh rekan bisnis sewa mobil, tapi jedar justru balik disomasi oleh Stefanus, rekan bisnisnya. Lengkap dengan ancaman langkah hukum mengejutkan. Tak tanggung-tanggung, lewat pengacaranya, Stefanus mengancam akan menggulirkan gugatan perdata hingga ratusan juta rupiah ke Pengadilan Negeri Denpasar, Bali karena merasa telah dirugikan oleh aksi Jessica Iskandar melaporkan Stefanus ke pihak yang berwajib karena merasa dan diduga menderita kerugian hingga 9,8 miliar rupiah. Ya kalaupun somasi ya udah somasi aja gitu. Aku juga nggak ngerti somasi aku tuh di mananya gitu kan. Ya mudah-mudahan kalau somasi terlapor bisa datang ke Indonesia kan untuk mensomasi gitu. Jadi mudah-mudahan terlapor bisa datang juga sekalian bisa menghadap polisi untuk memberikan keterangan untuk di BAP gitu juga supaya kan jangan ngumpet terus di Singapura gitu. Soalnya aku juga capek bolak-balik terus. Aku juga kan punya anak, punya bayi gitu. Anak aku sekarang juga jadi gimana ya, kasihan gitu ngelihat akunya stres, ngelihat akunya kosong gitu. Jadi aku juga nggak mau ada terus kayak gini. Aku pengen cepet selesai kontrak, bukti transfer semuanya tuh aku jelas kasihnya. Tapi yang aku dapat bukti transfer profitnya itu uangnya nggak masuk. Terus mobil-mobil aku yang aku taruh di rental miliknya dia juga sekarang udah nggak tahu ada di mana, dijual-jual kemana aku nggak tahu. Pada kesempatan itu kita sudah melayangkan somasi pada hari Sabtu pagi, diterima langsung oleh ibundanya Vincent, di rumahnya Vincent. Dan tutup kemungkinan saya juga akan mendaftarkan di Pengadilan Negeri Denpasar untuk menggugat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Jessica Iskandar karena telah membuat klien kami kerugian baik materi dan inmateri. Kemungkinannya untuk inmateri kami akan gugat ratusan juta. Bahwa pengakuan dari saudara Jessica Iskandar ataupun saudara Vincent itu dia telah mengalami kerugian 9,8 miliar. Ironisnya, di tengah cobaan yang membuat Jessica Iskandar stres berat, cobaan pun kembali menghujam. Hardy Iskandar, ayah dari Jessica Iskandar, mendadak jatuh sakit, sehingga membuat Jessica Iskandar tak hanya diguncang sedih, tapi juga sakit hati. Karena persoalan hukum akibat rekan bisnisnya tersebut, membuat sang ayah ikut merasakan sedih hingga mendadak jatuh dan harus dilarikan ke rumah sakit. Akibatnya, kini Jedar pun harus merayakan momen ulang tahun sang ayah dalam kondisi masih prihatin. Karena sang ayah baru saja pulang dari rumah sakit dan masih harus berurusan dengan persoalan hukum akibat persoalan sang mantan rekan bisnis yang diduga membuat Jessica Iskandar menderita kerugian fantastis hingga 9,8 miliar rupiah. Iya pastinya syok kan, ngedenger putrinya satu-satunya lagi mengalami musibah. Oh kalau penyakitnya udah ada diabetes, terus kayak jantung, jadi udah komplikasi juga gitu, udah berumur. Ngerasanya ya sakit hati gitu. Berharap kan, maksudnya papa udah tua, udah umurnya udah 72 kan, jadi berharapnya tuh aku bisa kasih kebahagiaan gitu. Tapi dengan musibah ini malah papa ikutan stres, ikutan jatuh gitu.